malam ini kita semua masih mendapat kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih berikan kita kesehatan, kesempatan untuk menggapai rahmat-Nya dan rahmat-Nya, sehingga baru saja kita sama-sama kita melaksanakan sebagai satu jamaah dan kita rangkai dengan kultum dan tarawih jamaah. Mudah-mudahan malam ini kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang memuliakan, tadi pagi saya menjelaskan betapa hebatnya dan pentingnya waktu kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita akan mencoba bagaimana kita sama-sama memikirkan, sama-sama merenungkan apa konteks dasar Allah ciptaan kita di bumi ini. Tentunya sebagai khalifah, artinya yang dapat mengatur kehidupan dunia ini dengan baik dan dapat menjaga, mengelola kehidupan dunia ini dengan baik. Dan tentunya pula di sisi yang lain, Allah perintahkan kita semua amalan dan amal ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia di muka bumi ini tidak hanya untuk ibadah. Artinya silakan kita berkarya, silakan kita berusaha, silakan kita berniaga, silakan kita berdagang. Kenapa? Karena kita hidup di dunia dan harus sehat, dan karena kita memiliki kewajiban anak-anak dari setia. Namun ibadahnya jangan dilepas, ibadahnya jangan dilupakan. Dia Allah pemberi segalanya, pemberi kenikmatan, pemberi kesehatan, pemberi kemampuan dan segala-galanya. Maka dari itu jangan kita tertipu dengan dunia. Jangan kita habiskan waktu asyik dengan dunia, ingat akan akhirat. Jamaah itu. Maka dalam sebuah kitab dijelaskan betapa Luqman Hakim pernah mewasiatkan kepada putrinya anak sayangannya. Ini pelajaran bagi kita jamaah yang belum menggunakan. Anak-anak kita sayangi, kita berikan segalanya. Namun lihatlah sosok Luqman Hakim, seorang yang soleh, yang hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bukan seorang anbiya, beliau bukan seorang rasul, namun hamba yang soleh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari takwanya, dari kemuliaannya, Allah kabulkan namanya Luqman. Maka Allah bagikan namanya dalam surat Al-Luqman. Al-Hakim gelarnya. Apa Al-Hakim? Yang pepatahnya, petuanya, nasihatnya mengerti hikmah-hikmah, mutiara kebaikan. Luqman Hakim. Beliau menasihati putra putrinya, konteks hidup di dunia bukan mencari harta, bukan menuntut dunia, namun apa kata beliau? Ya bunayya, wahai anak-anakku yang aku sayangi, wahai putra putriku, pujaanku yang aku sayangi, anna dunya bahrul amin, bahwasanya dunia yang kau hidup di dalamnya, dunia yang kau cari manfaat di dalamnya, dunia yang kau cari kerja di dalamnya, bahrul amin, bagian lautan yang sangat dalam sekali. Dia mau share lautan sangat dalam kehidupan dunia. Bergorka fiha katsirun minan nas, wahai anak-anakku, banyak manusia tenggelam dengan dunia. Banyak manusia terlena dengan dunia. Banyak manusia tertipu dengan dunia. Banyak manusia menjadi budak-budak dunia, lupa akan akhirat. Dari pagi sampai siang
Maka Tuhan menguasai anak-anakku dunia itu bagai lautan yang sangat dalam, banyak manusia pulang dengan dunia. Waj'al safinatana taqwallah. Wahai anak-anakku, jangan pulang di waktu. Jika engkau tidak ingin pulang dengan dunia, jika engkau ingin selamat dengan dunia, tidak tertipu dengan dunia, bekasnya harus berkorban dunia, dan engkau perahu. Apa perahu? Taqwallah, takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias silakan kita bekerja, silakan kita berniaga, besar takwanya di bawah. Naik kendaraan takwa, perahu takwa. Dan dapat menyelamatkan kita kepada arus dunia yang sangat dalam sekali. Arus yang sangat dahsyat, anginnya luar biasa dahsyat. Maka takwa menyelamatkan. Apa itu takwa? Tak lain dan tak bukan al-kitab demi awamillah, wal-kitab demi awamil, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu mengatakan perlu dicamkan anak-anak kita takwa bawa bekal, bukan bawa mobil, bukan bawa rumah, bukan bawa apa, namun bawa takwa ibadah sebanyak-banyaknya untuk berlaku di akhirat agar tidak menjadi dunia. Wahai iman billah, wahai anak-anakku jangan pula jiwaku. Perahumu pun masih kurang. Perahumu untuk menaiki dunia takwa masih kurang. Perlu alat bantu berikutnya namanya gayung. Wahai iman billah, gayung itu adalah iman kepada Allah. Kenapa? Membawa dua alat, perahu dan gayung. Kalau perahu berada di tengah lautan yang sangat secara luas, masih perlu mengambil derasnya lautan yang dahsyat. Ada angin kanan, itu akan ke kanan. Ada angin kiri, itu akan ke kiri. Akan lama sampai dalam akhirat. Banyak godaannya, banyak aramintanya, banyak dahsyatnya. Maka perlu alat berikutnya adalah gayung. Maka gayung itu adalah al-iman, iman yang mantap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias iman kita kuatkan pada Allah. Dialah yang maha segalanya. Dialah yang akan minta tanggung jawab apa yang kita perbuat selama di dunia. Dia Allah mencatat semua, merekam semua apa perbuatan kita di dunia, dan Allah akan minta tanggung jawab apa yang kita perbuat di dunia. Maka mantap pada Allah. Allah maha melihat, Allah nazir, Allah ma'ani, Allah syahidi, Allah bersamaku, Allah melihatku. Kalau itu kita konteknya yang kuat, insya Allah kita tidak berani macam-macam pada Allah. Walaupun kita sendirian, walaupun kita berada di ruangan tergelap, terkunci, dan Allah ma'ani, Allah bersamaku, Allah melihatku. Jadi apa? Kita tidak berani maksiat pada Allah. Karena Allah maha melihat, walaupun semua tidak melihat. Allah merekam apa perbuatan kita, dan Allah minta tanggung jawab apa yang kita perbuat. Maka iman yang mantap ini kita rasakan. Jangan goyang iman kita dengan Allah. Jangan faktor kita diberikan dunia kita lepas iman kita. Diberikan ini sesuatu kita lepas iman kita. Kita dari iman kita, berarti iman kita tidak kuat. Dia konteks iman kami mewasikan anak-anaknya. Jamaah ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku berkata, kapal perahu masih kurang kuat, kurang mantap. Iman yang mantap itu masih kurang, bergoda yang tidak harus berat dunia. Maka perlu alat yang ketiga adalah layar. Maka layar itu adalah tawakal Allah, serahkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu dan konteks tiga dasar ini kita camkan bersama-sama untuk selalu di dunia ini. Takwa pada Allah kita hebat yang mantap pada Allah. Iman pun harus hebat pada Allah, dan tawakal serahkan diri pada Allah.
Yang kita bawa bukan harta kita, yang kita bawa bukan rumah kita, yang kita bawa bukan anak-anak kita yang tampan dan cantik, namun kita bawa adalah amal soleh selama kita di dunia. Umur kita hanya singkat, tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umur batas kontrak rumah kita tahu. Kapan batas pikiran mobil kita tahu. Namun batas kontrak Allah yang paham dan mengetahui. Pada ini umur yang turun Ramadan hari isi Ramadan amal-amal soleh. Mereka semua Allah dengan kita keagamaan. Mereka semua Allah untuk lima waktu. Mereka semua Allah dengan tadarus Al-Quran. Ada apa? Hidup kita berkah dan Ramadan kita sempurna. Mudah-mudahan yang sangat sekali mendapatkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kesempurnaan dan dosa-dosa kita mudah-mudahan dihapuskan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang kita sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.